Halo teman-teman, balik lagi nih di Cek Sound You. Meyer Sound Laboratories adalah perusahaan yang berbasis di Berkeley, California, Amerika Serikat yang memproduksi pengeras suara bertenaga mandiri, sistem kontrol audio multi-channel, teknik arsitektur elektroakustik, serta industri audio profesional untuk tour, instalasi, dan recording. Selama 40 tahunan mengabdi di audio, Meyer Sound telah mempelopori produk-produk serta teknologi baru termasuk penggunaan speaker bertenaga mandiri atau aktif di industri profesional audio dan berkomitmen memberikan kejernihan, kinerja yang andal, value, dan kemudahan dalam penggunaannya. Segudang penghargaan juga diperoleh perusahaan audio satu ini, karenanya Meyer Sound ini bisa saya sebut sebagai perusahaan audio dengan penghargaan terbanyak. Itu berkat perjuangan sang pendirinya yaitu John Meyer. Ilmu, tekad, serta usahanya lah yang menjadikan Meyer Sound sebagai salah satu industri audio terbaik di dunia. Untuk itu, mari kita bahas kisah perjalanan di balik suksesnya Meyer Sound Laboratories. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk! Kiprah Meyer Sound tak lepas dari rekam jejak sang pendirinya yaitu John Meyer. Beliau adalah sosok pionir dalam industri penguatan suara. Dilahirkan tahun 1943 dan dibesarkan di Berkeley, Meyer sudah memiliki ketertarikan pada audio sejak ia masih kecil. Keterlibatannya yang paling awal dengan audio terjadi pada akhir tahun 1950-an di stasiun radio KPFA Berkeley, di mana ia mulai mengenal teknologi audio seperti tape recorder, transmitter, dan lain sebagainya. Meyer juga sudah menerima lisensi kelas 2 telepon radio saat usianya 15 tahun. Saat itu, ia juga sambil bersekolah di Sekolah Menengah Oakland. Setelah lulus, Meyer memulai karirnya pada tahun 1967 dengan bekerja di toko custom audiophile di Berkeley. Di sana, ia bertemu dengan artis Steve Miller yang sedang mencari ampli untuk bandnya yang akan digunakan di Monterey Pop Festival. Meyer diminta merakit sistem ampli khusus basis yang akan digunakan untuk band Steve Miller. Sejak saat itu, Meyer dan Miller berteman hingga kini. Setelah acara Monterey Pop Festival, Meyer menjadi semakin tertarik dengan desain loudspeaker, terutama karena tidak adanya speaker yang mumpuni dan mampu memenuhi tuntutan daya tinggi pada akhir 60-an. Pada tahun-tahun ini, Meyer juga menikah dengan Helen. Saat itu, Helen langsung dikenalkan dengan peralatan audio dan reproduksi suara berkualitas. Hingga pada tahun 1969, Meyer mendirikan usaha dan merancang sistem speaker yang tampak sangat tidak biasa pada saat itu. Sistem tersebut dinamai Glip. Glip adalah sistem speaker quadraphonic by M dengan horn eksponensial murni. Terdiri dari horn fiberglass putih berukuran 8x8 kaki dengan driver 28 inch untuk bass dan horn mid-high 4x4 kaki dengan driver 14 inch dan dilengkapi oleh beberapa tweeter. Terlepas dari semua keanehan penampilannya, sistem speaker Glip menunjukkan distorsi yang lebih rendah dibandingkan sistem lain pada saat itu. Instalasi pertama sistem Glip dipasang di sebuah klub yang bernama Pepperland di kota San Rafael, California. Klub tersebut juga sering digunakan untuk konser band-band ternama karena letaknya yang berada di kota besar. Sistem Glip ternyata juga menarik perhatian penonton dan sejumlah musisi yang bermain di klub tersebut, termasuk Pink Floyd, Janis Joplin, dan Frank Zappa. Penulis terkenal Stuart Brand juga menampilkan foto sistem Glip di majalah karyanya yaitu World Earth Catalog. Ternyata sistem Glip juga menarik perhatian McCune Sound Service, sebuah perusahaan rental audio di San Francisco. Pada saat itu belum ada speaker siap pakai yang diproduksi untuk sound system profesional. Karena kebutuhan akan sistem seperti itu baru mulai terlihat di tahun-tahun tersebut sehubungan dengan bangkitnya The Beatles dan konser-konser rock and roll besar-besaran pada saat itu. Perusahaan rental seperti McCune harus merancang dan membuat peralatan mereka sendiri. Nah, sistem Glip buatan Meyer menciptakan kesan yang baik sehingga McCune menawari Meyer pekerjaan merancang pengeras suara untuk mereka. Bisa dibilang sistem buatan Meyer ini viral pada masanya karena menghasilkan suara yang luar biasa jernih dan keras yang berasal dari sekumpulan speaker yang tampak aneh.
Pada tahun 1971, Mayer mulai bekerja untuk McCune Sound Service San Francisco. Saat berada di McCune, Mayer membuat sistem loudspeaker yang terintegrasi penuh, itu bernama GM3. Di tahun-tahun ini, John Mayer juga terlibat dengan band Grateful Dead dalam membangun sistem Wall of Sound. Wall of Sound adalah sistem speaker raksasa yang dirancang khusus untuk pertunjukan band rock Grateful Dead. Sistem tersebut juga sekaligus menjadi sistem suara konser terbesar yang dibangun pada saat itu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang Wall of Sound ini kita bahas di video lainnya ya teman-teman. Jadi subscribe sekarang juga. Saat-saat itu banyak pihak yang meliriknya, termasuk salah satu institut musik di Montreux, Swiss. Karena kepintarannya, di tahun 1973 John Mayer ditawari ke Swiss mendirikan laboratorium akustik dan melakukan penelitian di institut tersebut. Salah satu tujuan utamanya adalah meneliti asal-usul non-linearitas pada transducer audio. 1,5 tahun Mayer dan keluarga tinggal di Swiss. Ia menemukan driver dengan linearitas tinggi dan juga mengembangkan ide-ide baru tentang mengurangi distorsi pada horn. Oke, lanjut. Pada tahun 1974, Institute for Advanced Music Studies, tempat Mayer melakukan penelitian di Swiss, terpaksa ditutup karena kondisi keuangan. Mayer dan keluarganya pun kembali ke Amerika Serikat dan bekerja di McCune Sound Service San Francisco. Dengan ilmu yang telah dia pelajari di Swiss, Mayer berhasil merancang dan menciptakan speaker GM10 di tahun 1975. Sistem loudspeaker full range berskala besar yang dapat disusun dan digunakan oleh McCune Sound Service. Pada tahun 1979, Mayer diajak kerjasama oleh Jean-Pierre Mamin, mitranya saat berada di Swiss. Mamin bekerja untuk sebuah perusahaan bernama ACD dan meminta John Mayer merancang speaker untuk perusahaannya dan dipasarkan di diskotik Eropa. Dengan demikian lahirlah sistem speaker Mayer ACD. Mayer ACD adalah speaker sistem rak dengan amplifier dan processing elektronik. Dan ya, itulah tadi kisah dari John Mayer. Saatnya kita masuk ke inti video ini, yaitu pendirian Mayer Sound Laboratories. Mayer Sound Laboratories didirikan oleh John Mayer dan istrinya Helen. Mayer Sound mulanya didirikan untuk menjadi distributor eksklusif Amerika untuk sistem Mayer ACD. Perusahaan baru ini mulai beroperasi di kawasan industri kecil di San Leandro, California. Beberapa saat setelah didirikan, Mayer Sound mengeluarkan paten pertama perusahaan tersebut yang merupakan hasil penelitian John Mayer sewaktu masih berada di Swiss mengenai sumber non-linearitas pada horn speaker. Dalam paten tersebut menjelaskan metode untuk mengurangi distorsi sebanyak 10 kali lipat. Di tahun tersebut, John Mayer juga diminta membuat subwoofer khusus oleh studio film Zoetrope yang akan digunakan untuk tur pemutaran film buatannya, yaitu Apocalypse Now. Maka lahirlah prototipe subwoofer 650 berisi driver 18 inch dalam 6 order cabinet. Saat itu, Mayer Sound juga merilis modul Control Electronic Unit atau CEU, menggabungkan sirkuit crossover aktif, penyelarasan respon frekuensi dan fase, serta sirkuit proteksi. Mayer Sound tahun ini juga merilis Ultra Monitor atau UM1 saat audio engineer Owsley Stanley meminta John Mayer untuk dibuatkan monitor panggung dengan kejernihan seperti monitor studio Mayer ACD. Monitor panggung ini juga disematkan power bawaan dan prosesor CEU, serta menandai pertama kalinya speaker aktif berprosesor dijual secara komersial. Kemudian pada tahun 1980, Mayer merilis speaker MSL10 yang pertama dipasang untuk instalasi Oakland Coliseum. MSL10 adalah penyempurnaan dari desain speaker GM10 yang sudah dibuat Mayer dulu. MSL10 menyediakan section 30 derajat yang dapat digabungkan menjadi array untuk mencangkup area seluas yang diinginkan. Tahun ini Mayer Sound juga merilis speaker compact lebar UPA1, sebuah speaker aktif desain ulang dari teknologi yang digunakan dalam Ultra Monitor atau UM1. UPA1 ini juga dapat ditumpuk menjadi point source array.
MSL10 membuktikan speaker buatan John Mayer mampu menghasilkan distorsi yang rendah, respon datar, dan output tinggi. Karenanya di tahun 1981 Mayer merilis MSL3 yang lebih kecil dari MSL10. MSL3 dapat disusun dengan lebih banyak fleksibilitas. Tahun ini Mayer juga merilis subwoofer 650 R2, pengembangan dari subwoofer 650. 650 R2 menambahkan driver 18 inch kedua dan memperluas respon hingga 30 Hz. Subwoofer ini juga memiliki output yang jauh lebih tinggi dibandingkan subwoofer sebelumnya dengan distorsi yang lebih rendah pula. Tahun ini John Mayer juga telah mematenkan desain kotak speaker trapesium yang pertama kali diadopsi di produk UPA-1. Desain trapesium ini memiliki keunggulan memfasilitasi konfigurasi yang tepat ke dalam susunan horizontal point source. Sejak itu, desain kotak trapesium segera disalin secara luas dan sekarang hampir ada di mana-mana. Pada tahun 1983, Mayer Sound merilis monitor studio 833 serta subwoofernya 834. Ini adalah paket monitor studio pertama yang dirancang dan diproduksi di Mayer Sound. Sistem monitor ini masih menggunakan power amplifier terpisah. Untuk itu, produk inilah yang memotivasi John Mayer dan berkomitmen untuk produk-produk selanjutnya dibuat dengan sistem terintegrasi atau aktif. Pada bulan Desember 1983, Mayer Sound memindahkan kantor produksi ke San Pablo Avenue nomor 2832 di Berkeley, karena di tempat sebelumnya telah melampaui kapasitas produksi. Kemudian tahun 1984 Mayer Sound merilis SIM Analyzer 1 dan CP10 Phase Parametric Equalizer. John Mayer juga menerima Audio Engineering Society Fellowship. Penghargaan diberikan pada anggota yang telah memberikan layanan nyata atau diakui telah memberikan kontribusi berharga bagi kemajuan dan penyebaran teknik audio serta penerapannya dalam praktek. Lalu pada tahun 1986 Mayer mematenkan desain box speaker 833 serta desain horn-nya yang canggih untuk mencapai dynamic range yang lebar, distorsi rendah, dan directivity yang terkontrol. Tahun ini Mayer Sound juga resmi menjadi sponsor utama Montreux Jazz Festival di Swiss, mengingat sang pendiri festival tersebut sudah berteman dengan John Mayer sejak ia masih kuliah di Swiss. SIM Analyzer 1 juga menerima penghargaan TEC dari majalah Mix untuk prestasi teknis luar biasa dan teknologi akustik. TEC sendiri diciptakan oleh penerbit majalah Mix untuk mengakui kontribusi pro audio atas pencapaian kreatif seperti teknik dan desain produk. Tahun 88 Mayer mematenkan desain omically isolated input circuit dan metode koreksi distorsi di digital audio system. Pada tahun 89, Mayer Sound merilis monitor audio high definition atau HD1 dan juga Variable Mid Bass Cabinet Unit DS2. Selain itu, Mayer juga merilis SIM Analyzer 2 atau SIM2. Ini membuatnya menerima penghargaan R&D 100 dari majalah R&D tahun 1992. Di tahun 94, Mayer merilis speaker MSL5. Lalu pada tahun 1995, Mayer Sound membuat ruang anechoic di pabriknya untuk melakukan pengukuran. Mayer juga merilis speaker MSL4 dan MTS4. Kemudian tahun 1996 desain speaker MSL4 dipatenkan. Mayer juga merilis compact weight speaker UPA-1P dan high power subwoofer 605P. Pada tahun 97, UPA speaker menerima penghargaan Theatercraft International Sound Product of the Year Award. Mayer Sound juga merilis Parabolic Long Draw Soundbeam SB1 dan mematenkan desainnya. SB1 ini pada dasarnya adalah sistem speaker dengan konsep parabolik yang khusus untuk jarak jauh atau long draw. Selengkapnya tentang SB ini kita bahas di video lainnya ya lur.
Tahun ini Mayer juga mematenkan speaker MTS4 dan metode improvisasi pada speaker horn. Tahun 1998, Mayer merilis high power cardioid subwoofer PSW6 serta sistem CQ One Wide dan CQ Two Narrow Coverage speaker. Tak ketinggalan juga MSL6 dirilis tahun ini. Di tahun 99, Helen Mayer dan subwoofer PSW6 mendapatkan penghargaan TEC Award. Tahun ini Mayer juga merilis speaker ultra compact UPM1P yang lebih bertenaga dari UPM1 yang sudah ada. Lalu di tahun 2000, sistem UPM1P menerima penghargaan TEC Award kategori prestasi teknis luar biasa di teknologi loudspeaker dan penguat suara. Tahun ini juga Mayer Sound merilis High Resolution Monitor X10. Selanjutnya pada tahun 2001, Mayer merilis speaker wide range miniatur MM4, speaker kecil berukuran 4 inch dengan distorsi yang sangat rendah. Tahun ini sistem UPM2P menerima penghargaan EDDY Award for Sound Product of the Year. Mayer Sound juga merilis program prediksi akustik Map Online. Mayer juga berhasil merilis sistem line array aktif pertamanya MTD di tahun ini. Kemudian pada tahun 2002, Mayer memperkenalkan sistem line array speaker M2D dan M1D, serta mematenkan sistem tali temali atau rigging-nya. Selain itu, Mayer juga mematenkan desain waveguide ribbon emulation manifold. Pada tahun 2003, Mayer merilis sistem line array aktif Milo yang dinamai sesuai nama cucu dari John Mayer. Milo adalah speaker mandiri generasi kedua dari Mayer Sound yang jauh lebih ringan dibanding generasi sebelumnya. Milo ini mengadopsi sistem 4-way. Saat Milo dirilis, line array ini langsung melejit dan memenangkan penjualan tertinggi dan berbagai penghargaan. Tahun ini Mayer juga merilis speaker Vario Compact UPJ1P. Sistem line array M2D dan M1D juga menerima penghargaan Entertainment Design Eddie Award for Sound Product of the Year. M3D juga meraih penghargaan Production Professional and Production Audio Award sebagai produk penguat suara terbaik. Tahun ini juga Mayer merilis Compensating Line Driver LD3 serta subwoofer 700p. Lalu di tahun 2004, Mayer Sound merilis SIM Analyzer 3 dan sistem Milo 120. Di tahun ini, Mayer juga menerima sejumlah penghargaan, diantaranya sistem Milo menerima penghargaan TEC Award untuk sistem PA format besar terbaik. SIM 3 menerima penghargaan Infocom 2004 Peak Hit Award. Subwoofer 700 HP menerima Pro Audio Review Magazine Reviewers Peak Award, dan John Mayer menerima penghargaan Parnelli Awards. Tahun 2005, Mayer merilis speaker Graduated MVC5, sebuah line array kecil dalam satu box enclosure untuk menghasilkan cakupan vertikal bertingkat. Mayer juga merilis Mika, line array compact untuk menjangkau tempat-tempat berukuran sedang atau untuk ekstensi sistem Milo sebagai downfill atau setfill. Tahun ini, Mayer juga mengakuisisi LCS Audio dan bekerja sama mengembangkan dan menelurkan produk unggulan di LMS Galileo 616 dan perangkat lunak kontrol Kompas. Pada tahun 2006, Mayer meluncurkan sistem Constellation dan sistem Curvilinear Speaker Melody. Sistem Constellation langsung dipasang di Silver Beach Hall, University of California. Tahun yang sama, Mayer juga menerima berbagai penghargaan, diantaranya sistem Mika mendapat MIPA Award untuk sistem PA format besar terbaik. Melody menerima penghargaan Peak Hit dari majalah Sound and Video Contractor. Di LMS Galileo menerima Pro Audio Reviews Peak Award, dan John Mayer dinominasikan untuk Grammy Award untuk album Golden Strings of the Serenity. Kemudian di tahun 2007, Mayer Sound merilis monitor panggung MGF 212A dan speaker aktif miniatur MM4XP. Di tahun ini, sistem Melody juga menerima penghargaan MIPA Award
dan John Mayer juga menerima penghargaan medali perak dari Audio Engineering Society. Pada tahun 2008, Meyer Sound merilis loudspeaker UPQ-1P jangkauan luas dan UPQ-2P jangkauan pendek, subwoofer compact 500 HP, dan speaker aktif field synthesis SP3F juga dirilis. Di tahun ini pula, speaker UP Junior Vario memenangkan penghargaan TEC. Helen Meyer dinobatkan Woman of Distinction oleh East by Business Times. John dan Helen Meyer juga mendapat penghargaan Distinguished Achievement Awards dari Institut Teknologi Teater Amerika Serikat. Tahun 2009, Meyer merilis speaker variable GM1P serta pilihan baru untuk mini speaker dan subwoofer compact seperti speaker ultra compact UP4XP, speaker mini MM4XPV dengan kontrol volume, speaker mini MM4XPD dengan kontrol arah, subwoofer mini MM10AC dengan konektor AC, subwoofer mini MM10ACX dengan power supply 48 volt internal, dan subwoofer mini MM10XP dengan power supply 48 volt jarak jauh. Meyer juga merilis platform audio digital Dimitri dan speaker bioskop Acheron Studio. Selain itu, di tahun ini sistem UPQ memenangkan TEC Awards, MIPA Awards, dan Live Design Product of the Year. GM1P dan UP4XP memenangkan penghargaan VFX New Products Awards, dan SB3F dinobatkan sebagai loudspeaker paling inovatif untuk instalasi komersial oleh Sistem Kontraktor News dan Infocom Internasional. Lalu di tahun 2010, Meyer meluncurkan speaker steering column array CAL dan speaker curve linear array MINA. Di tahun yang sama, sistem CAL dan platform Dimitri juga memenangkan penghargaan Good Design Awards dari Chicago Athenaeum Museum. Selanjutnya pada tahun 2011, Meyer merilis speaker Acheron Designer, speaker baru yang lebih kompak di keluarga Acheron. Tahun ini lagi-lagi Meyer Sound juga menerima banyak penghargaan. Contohnya seperti platform Dimitri menerima penghargaan Innovation Awards, Helen Meyer menerima penghargaan Infocom Women in AV Awards 2011, Sistem Mina memenangkan Infocom Installation Product Award dan Live Design Product of the Year Awards, Sistem Constellation Akustik memenangkan MIPA Award, serta John dan Helen Meyer juga menerima MIPA Lifetime Achievement Awards. Kemudian di tahun 2012, Meyer merilis subwoofer mandiri 1100 LFC atau Low Frequency Control, manajemen sistem Galileo Callisto, serta sistem speaker skala besar Leo. Selain itu, di tahun ini Sistem Mina mendapatkan penghargaan TEC Awards kategori prestasi teknis luar biasa, dan subwoofer 1100 LFC juga memenangkan Par Excellence Awards. Tahun 2013, Meyer merilis monitor panggung MGF 210 dan sistem remote monitoring kompas yang terdiri dari hardware RM server, software kompas, dan modul RMS yang dipasang di speaker produk Meyer. Berbagai penghargaan masih juga diraih, diantaranya Leo memenangkan Industry Awards dan DLMS Callisto juga memenangkan Product Awards. Tahun 2014, Meyer merilis sistem baru di keluarga Leo yaitu Lion, menggabungkan teknologi Leo ke dalam paket yang lebih ringan dan ringkas. Speaker Lion tersedia dalam dua versi line array, Lion M untuk speaker line array utama dan Lion W untuk speaker jangkauan pendek. Kemudian di tahun 2015, Meyer Sound merilis Map XT System Design Tool untuk merancang sistem dengan informasi headroom speaker. Selain itu, Meyer merilis subwoofer 900 LFC dan sistem line array Leopard. Line array baru di keluarga Leo yang ringkas dan serbaguna untuk segala hal, mulai dari tour skala menengah, theater live hingga instalasi ibadah dan pertunjukan langsung. Tahun ini Meyer Sound juga merilis monitor sistem EMI. Pada tahun 2016, Meyer meluncurkan model distribusi MDM 5000, monitor panggung MGF 208, dan juga manajemen sistem ketiga yang diproduksi Meyer yaitu Galileo Galaxy. Di LMS ini juga langsung menyabet penghargaan Industry Award tahun tersebut. Pada tahun 2017, Meyer Sound meluncurkan Lina, sebuah line array terkecil dan compact di keluarga Leo. Sistem ini juga dilengkapi dengan subwoofer 750 LFC. Sistem Lina banyak digunakan di tempat ibadah karena ukurannya yang kecil.
Selain itu, Mayer juga merilis subwoofer AMI-sub untuk sistem AMI. Mayer juga merilis produk unggulan yaitu Very Low Frequency Control Element atau VLFC. VLFC adalah subwoofer Mayer ultra rendah dengan fokus pada range dari 30 Hz hingga 13 Hz. Tahun ini Mayer juga merilis sistem Bluehorn, sistem monitor dengan DSP eksklusif yang menawarkan bandwidth penuh dengan respon fase yang sangat flat untuk reproduksi suara yang sangat realistis. Tahun 2018, Mayer Sound merilis speaker aktif langit-langit SB. Mayer Sound juga memperkenalkan loudspeaker instalasi ultra compact UP4 Slim, solusi baru yang ramping untuk aplikasi yang menuntut kinerja serta estetika. Subwoofer USB 210p juga dirilis. Subwoofer aktif mandiri dalam bentuk ramping yang cocok untuk instalasi dengan ruang terbatas atau panggung pertunjukan yang sangat kecil. Kemudian di tahun 2019, Mayer memperkenalkan M-Noise Signal Test untuk mengukur SPL. Mayer juga merilis speaker Ultra X40, speaker UPQD, serta power supply MPS 4HP. Di tahun ini, Mayer juga banyak memperoleh pencapaian penting, seperti Ultra X40 yang baru dirilis memenangkan PSN Europe Best of Show Awards di ESA. UP4 Slim memenangkan sistem Contractor News Product Installation Awards, sistem Leo yang menjadi sistem paling banyak digunakan untuk tour band tahun ini, serta pemasangan sistem Mayer Constellation terbesar se-Asia Pasifik di Jakarta Expo Theater atau G-Expo Kemayoran. Lalu di tahun 2020, Mayer merilis speaker compact Ultra X20 dan subwoofer compact USB 112p. Mayer juga merilis Map 3D, pengembangan dari software map online untuk mendesain sistem. Selain itu, Mayer juga sempat merilis SpaceMap Go, software dalam desain dan mixing suara spasial melalui jaringan Mayer Galileo Galaxy. SpaceMap Go juga langsung memenangkan sistem Contractor News Product of the Year 2020. Tahun 2021 ada beberapa hal penting yang dicapai perusahaan audio satu ini, seperti meluncurkan Leopard M80, roadshow SpaceMap Go di wilayah Amerika Serikat, merilis Ultra Reflex, hingga hari jadi sistem Constellation ke-15 tahun. Selain itu, tahun ini produk Mayer mulai dijual dan tersedia di situs Sweetwater, situs retailer online alat musik dan audio terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 2022, Mayer Sound merilis software platform Nebra dan sistem line array Panther yang dirancang untuk aplikasi skala besar. Di tahun ini, sistem Panther juga langsung menyabet berbagai penghargaan seperti Sound and Video Contractor Innovative Product Awards untuk speaker instalasi, Parnelli Awards untuk Indispensable Teknologi Audio, Mix Best of Show Awards di ajang Infocom, dan Good Design Awards atau desain terbaik. Hingga di tahun 2023, Mayer Sound merilis produk subwoofer terbaru 2100 LFC. Tahun ini juga Mayer Sound merilis platform distribusi audio digital Nadia. Dan lagi-lagi subwoofer ini juga langsung mendapat penghargaan Mix Best of Show Awards di ESA dan juga Sound and Video Contractor Innovative Product Awards untuk speaker instalasi. Sistem Panther juga mendapat TEC Awards untuk Sound Reinforcement Loudspeaker di ajang NAMM 2023. Nah, Mayer Sound juga dikenal dengan seluruh produknya yang bertenaga mandiri atau aktif. Itu tak lepas dari visinya yang menawarkan solusi efisien terhadap masalah kepada pelanggan yang memberikan hasil sempurna. Selain itu, sistem yang dibuat Mayer Sound juga selalu didorong oleh kebutuhan pelanggan. Untuk itu, Mayer Sound juga sering melakukan seminar, tur produk, dan sharing dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang audio di seluruh dunia. Mayer Sound juga selalu terbuka akan kritik masukan serta hal-hal yang membangun demi melayani kebutuhan pasar audio profesional. Untuk itu juga produk sistem buatan Mayer Sound Laboratories ada di mana-mana. Kesuksesan Mayer Sound juga membuktikan bahwa membuat brand sudah pasti butuh waktu yang tidak sebentar dan usaha yang tidak sedikit pula. Selain itu, merancang sistem audio yang baik didasarkan pada ilmu, karena tanpa adanya ilmu, sistem yang dibuat hanya akan sia-sia belaka. Dan karena terlampau panjang, jadi sampai di sini dulu teman-teman video kali ini.
sebenarnya masih ada banyak produk, teknologi, paten, dan penghargaan dari Meyer Sound. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di situs atau forum-forum dari Meyer Sound. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan terima kasih.